Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Ma'ruf Anizar. Dan pada video khusus edisi kali ini kita akan membahas tentang integrasi matematika dalam konsep Islam. Matematika itu ilmunya orang kafir, berasal dari barat, berkembang di barat. Sama sekali tidak ada nilai-nilai Islam di sana. Jangan racuni umat Islam dengan hal-hal sirik seperti itu. Melihat dan mendengar video seperti barusan cukup disenyumin saja. Gak usah ikut emosi, positive thinking aja, mungkin dia baru belajar matematika. Gak usah didebat juga, yang penting kita tahu apa yang dikatakan tidak benar. Malah jika kita mau diam dulu, kemudian berpikir, matematika itu sebenarnya indah. Banyak di dalam konsep Islam yang menyimpan rahasia-rahasia matematika. Misalnya dalam konsep zakat, warisan, ataupun penanggalan dalam sejarah Islam. Oke, kita mulai video kali ini dengan membahas tentang gerakan sholat. Oke, postur pertama dalam sholat adalah berdiri dengan tegak. Nah, berdiri dengan tegak ini dalam matematika bisa diumpamakan dengan sudut 0 derajat terhadap sumbu vertikal tentunya. Begitu ya. Kemudian postur yang kedua adalah ruku. Ketika ruku, badan kita akan membentuk sudut 90 derajat. Ingat ya, 90 derajat terhadap sumbu vertikal. Postur yang ketiga adalah sujud. Ketika sujud, postur tubuh kita akan membentuk sudut 135 derajat. Dan ingat ya, sujud dilakukan 2 kali dalam satu rakaat. Artinya 135 derajat itu dikalikan oleh 2. Sehingga dalam satu rakaat itu setara dengan 0 derajat ditambah dengan 90 derajat ditambah dengan 135 derajat ditambah 135 derajat lagi. Hasilnya berapa? Yaps, 360 derajat ini selain menggambarkan sudut rotasi bumi dalam waktu 1 hari, juga menggambarkan bahwa hidup itu senantiasa berputar. 360 derajat, ingat ya. Jadi hidup itu selalu berputar, hidup itu selalu identik dengan perubahan hingga kembali ke titik di mana kita berasal. Jika Anda berpikir video ini dibuat dengan cara mengada-ngada, coba perhatikan sholat jenazah. Di dalam sholat jenazah itu tidak ada gerakan seperti ruku ataupun sujud. Maka sudut yang dihasilkan adalah 0 derajat karena hanya ada posisi berdiri tegak. Apa arti 0 derajat ini? Karena orang yang mati sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana? Sudah melihat keindahan matematika dalam Islam? Jika masih belum yakin, sekarang Anda bisa menyebutkan bangun-bangun yang sebentar lagi akan muncul di layar komputer atau layar HP Anda. Oke, pertama coba perhatikan bangun yang muncul pada samping sebelah kanan saya. Kira-kira bangun apa itu? Yap, tepat sekali, itu adalah bangun segitiga. Selanjutnya coba perhatikan bangun yang ada di bawah bangun segitiga. Bangun apakah itu? Yap, tepat sekali bagi kalian yang menjawab itu bangun persegi panjang. Atau jika kita sedikit mengeneralisasi, itu disebut bangun segi 4. Nah, sekarang coba perhatikan bangun yang ada di sebelah kiri saya. Kira-kira itu bangun apa ya? Sulit ya untuk dijawab. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Kalau yang ada di bawahnya, kira-kira bangun apa ya? Oh, masih sulit ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, coba kita review bangun-bangun di samping kanan dan kiri saya. Bangun paling atas, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri, sama-sama memiliki 3 sisi. Namun kenapa di sebelah kanan itu bisa kita sebutkan sebagai suatu segitiga, tapi bangun sebelah kiri kita susah untuk menyebutkannya? Hal ini terjadi karena segitiga didefinisikan sebagai suatu bangun dimensi 2 yang dibatasi oleh 3 sisi. Kata-kata dibatasi di sini artinya terdapat 3 segmen garis yang saling berpotongan. Definisi inilah yang membuat kita kesulitan untuk mendefinisikan bangun-bangun yang ada di sebelah kiri. Karena bangun yang ada di sebelah kiri tidak memiliki batasan yang jelas, meskipun sama-sama memiliki 3 segmen garis. Tidak ada batasan yang jelas ini dalam dunia matematika, kadang-kadang ada yang menyebutnya tidak tertutup. Nah, prinsip tidak terbatas ini dan prinsip terbatas ini juga berlaku untuk dimensi-dimensi 3. Seperti misalnya kubus. Kubus adalah bangun ruang dimensi 3 yang dibatasi oleh bidang-bidang persegi ataupun persegi panjang. Lalu apa hubungannya dengan Islam? Ingat ya, kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil pelajaran dari masalah segitiga dan persegi panjang atau segi 4 yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya semua makhluk yang berdimensi itu pasti memiliki batasan. Nah, semua makhluk Allah adalah makhluk yang berdimensi.
Apa artinya? Semua makhluk Allah adalah makhluk yang memiliki batasan. Tidak terkecuali kita selaku manusia. Tapi apa batasan kita? Batasan kita bukanlah segmen garis, tetapi batasan kita adalah nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan lain sebagainya. Oke, terakhir dalam video ini coba perhatikan barisan berikut ini. Yap, barisan tersebut adalah barisan bilangan prima. Ada yang masih ingat definisi barisan bilangan prima? Yap, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sama seperti kita manusia hidup di dunia ini. Kita untuk menuju kesuksesan juga memiliki dua faktor. Pertama yang maha satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri kita sendiri. Karena itu marilah kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut untuk gagal. Ya, meskipun tidak ada jaminan berhasil dalam setiap usaha kita, tapi dalam usaha itulah peluang keberhasilan akan muncul dengan sendirinya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa meningkatkan motivasi kita untuk belajar lebih jauh, belajar lebih dalam tentang matematika, dan meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam tentunya. Saya Anas Ma'ruf Anizar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kira-kira topik apa yang menarik untuk dikaji secara matematis. Dan akhir kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.